Nah, yang paling bahaya sebenarnya dalam tensi itu ada dua. Satu, Halo Sobat Sehat, kembali lagi di channelnya Klinik Arda, sehat untuk semua. Dalam segmen Ngobrol Sehat, bersama saya Oki Rosa yang mana nanti akan ditemani oleh Dr. Jansen. Kita sapa dulu, halo Dr. Jansen. halo semua, Oke, sehat dok? sehat. Nah, Sobat Sehat di rumah mungkin masih pada penasaran nih, di segmen kali ini kita mau ngobrolin apa ya dok ya. Nah, di segmen kali ini kita mau ngobrolin soal hipertensi. Mungkin Sobat Sehat di rumah udah familiar nih sama kata-kata hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam bahasa awamnya, benar ya dok ya. Nah, menurut Dokter Jansen, apa sih hipertensi itu dok? Mungkin masih ada sebagian Sobat Sehat yang belum tahu. Oke, jadi hipertensi itu pasti teman-teman juga sudah tahu. Ini pasti kenal dengan orang yang mungkin ada keluarganya, mungkin ada saudaranya, tetangganya, temannya yang mungkin ada terkena hipertensi. Nah, hipertensi ini secara medis sendiri kita ada definisinya. Jadi ada kondisi di mana tekanan darah orang ketika kita ukur itu tekanan darah yang atasnya atau sistolnya itu di atas 140 atau yang bawahnya atau diastolnya itu di atas 90. Nah, jadi memang kalau kita mengukur tekanan darah ya Mbak ya, Iya. itu kita ada dua angka yang muncul. Jadi ada satu tekanan darah atas, itu adalah tekanan darah yang tertingginya ketika jantungnya itu lagi kerja, lagi menekan, darahnya keluar, itu yang kita sebut tekanan darah atas atau tekanan darah sistolnya. Dan itu tidak boleh lewat 140 pada orang yang dewasa. Nah, yang satu lagi, yang bawahnya itu adalah tekanan darah yang pas rendahnya ketika jantung kita tuh sedang mengembang lagi menyimpan darah itu yang rendahnya itu tidak boleh di atas 90. Nah, kalau lewat dari itu kita sebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Itu pada orang dewasa ya dok ya? Pada jadinya. orang dewasa, iya Mbak. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu nih dok, penyebab dari hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh apa sih dok? Dan kenapa gitu? Baik. Nah, penyebab dari hipertensi itu tuh tidak hanya cuma satu. Jadi memang penyebabnya tuh ada beberapa. Nah, kita bisa lihat ada penyebabnya tuh salah satu adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, misalnya di keluarga ada banyak yang kena hipertensi. Nah, maka kita harus waspada. Nah, ada juga faktor-faktor yang sering kita temukan yang baru-baru ini itu adalah karena gaya hidup. Misalnya karena jarang berolahraga, kegiatan fisiknya sedikit, dan kemudian juga ada dari faktor makanan juga bisa, misalnya konsumsi terlalu banyak kolesterol, minyaknya terlalu banyak. Nah, dan juga tidak kalah penting ini, terutama di Indonesia ya, karena masih banyak, itu adalah merokok. Karena merokok itu bisa meningkatkan tekanan darah juga. Nah, terutama sebenarnya yang bisa kita ubah itu adalah yang faktor-faktor yang kita kerjakan sendiri. Jadi yang kita istilahnya kebiasaan kita, lifestyle kita, betul. Jadi lifestyle kita tuh memang harus yang sehat. Jadi kita harus menjaga, coba untuk melakukan olahraga, kemudian juga untuk mengkonsumsi makanan yang sehat supaya kita bisa terhindar dari hipertensi. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Nah mungkin dok, apa sih bahaya dari hipertensi ini atau tekanan darah tinggi dok kalau misalnya kita udah terkena hipertensi gitu? Ya. Ada gak sih dok bahayanya? Pasti ada ya. Ada bahayanya. Ya, memang sayangnya kebanyakan masyarakat awam itu masih banyak yang berpikir bahwa hipertensi paling nanti jadinya kepalanya pusing atau nanti bisa lehernya berat. Tetapi sebenarnya bahayanya itu lebih dari sekedar pusing atau leher yang berat. Nah, hipertensi ini kan tekanan darah di dalam tubuh kita tinggi. Jadi membuat kerja tubuhnya itu berat. Nah, bayangkan jantung kita tuh seperti pompa air itu harus melawan tekanan darah yang tinggi. Lama-lama jantungnya lelah, lama-lama jantungnya lemah, dan itu jadi penyakit jantung lama-lama. Jadi kena penyakit jantung. Jadi kena penyakit jantung. Nah, belum lagi kalau misalnya nanti karena tekanan darah tinggi, kita bayangkan seperti kalau pipa airnya tekanannya tinggi, itu bahaya sekali bisa pecah. Nah, kalau misalnya sampai
tekanan darahnya tinggi dan menyebabkan pecah. Nah, nanti kita lihat pecahnya di mana itu menyebabkan penyakit yang berbeda. Kalau pecah di otak, kita sebutnya jadi stroke. Dan itu bisa menyebabkan kelumpuhan sampai dengan, bisa sampai dengan kematian. Nah, itu berbahayanya di Bahaya situ. banget ya, Bahayanya Dok, di ya. situ. Kalau pecahnya di jantung, ya berarti jadinya serangan jantung. Dan itu bisa sangat mungkin terjadi. Nah, maka dari itu hipertensi itu adalah penyakit yang sebenarnya senyap kadang kita tidak tahu, oh tiba-tiba tensinya tinggi, tetapi sangat berbahaya sekali. Makanya perlu untuk kita kendalikan, kita waspadai, dan kita cegah. Jadinya hipertensi itu penyakit silent killer ya, Dok, bisa Ya, disebutnya. hipertensi itu adalah silent killer. Jadi diam-diam mematikan. Ya, Gitu, Mbak. bahaya ya, Dok. Nah, Dok, ada gak sih, Dok, saran untuk sobat sehat di rumah gitu untuk cara mencegah dari penyakit hipertensi ini seperti apa? Mungkin masih banyak yang ingin tahu nih. Baik. Jadi hipertensi itu, ingat sobat saya semua, bahwa hipertensi itu bisa kita cegah. Tapi kita harus tahu dulu. Nah, bagaimana dengan caranya kita bisa tahu tekanan darah kita, itu yang paling penting adalah kita periksa. Nah, terkadang banyak orang yang sudah bertahun-tahun tidak periksa. Nah, itu coba diperiksa tensinya gitu. Banyak kok tempat kita bisa melakukan pemeriksaan untuk tensi. Datang ke dokter untuk sekedar pemeriksaan tensi itu juga bisa. Nanti bisa kita cek, bisa langsung kita tangani juga kalau seandainya tinggi. Tidak lupa selain itu adalah kita harus hidupnya sehat. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas Sudah ya, Mbak ya. disinggung, Nah, ya. kita itu kan penyebab tensi tinggi itu adalah salah satunya adalah kebiasaan hidup kita. Bener banget. Nah, maka dari itu kita bisa menghindari hipertensi dengan cara kita kendalikan. Kita membuat gaya hidup kita yang sehat. Nah, olahraga itu penting loh, sahabat sehat ini. Karena setiap kali kita melakukan olahraga itu juga melatih jantung, melatih pembuluh darah supaya nanti jadi sehat. Dan sehari itu kalau bisa ya ada kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang dilakukan, betul. Tapi gini, mencuci, ngepel itu nggak masuk itu nggak termasuk hitungan. ya, Ya, Dok? jadi kita harus melakukan olahraga tuh yang konstan, yang Oke. dia tuh sekitar setengah jam lah ada intensitas. Oke. Cukup jalan cepat, jogging ringan, sepeda, lari, berenang itu bisa. Udah termasuk ya. Tapi itu yang dihitung. Jadi kalau misalnya yang pegel-pegel karena nyuci, kegiatan sehari-hari itu nggak masuk. Oke. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah dari makanan. Makanan ya, Dok. Makanan kita sehari-hari memang belakangan ya, makanan tuh enak-enak. Betul. Tapi kita harus hitung ini kolesterolnya berapa, minyaknya berapa. Nah, yang paling bahaya sebenarnya dalam tensi itu ada dua. Satu adalah makanan yang terlalu asin dan makanan yang terlalu banyak minyaknya. Oh, itu ya. Yang asin saya kira teman-teman sudah tahu Udah sebenarnya. tahu Banyak yang semua udah tahu. Oh iya. ya, karena kalau asin, garam itu bisa kita kurangi, bisa kita kendalikan. Tapi gorengan Nah, misalnya. Orang Indonesia banget. Kita teman-teman kita perlu untuk kendalikan karena gorengan itu tidak sehat dan itu bisa menumpuk minyaknya di dalam pembuluh darah kita, membuat jadinya pembuluh darah kita sempit, tekanan darahnya jadi tinggi. Oke. Jadi itu perlu banget kita untuk waspadai, itu cara mencegah untuk hipertensinya. Oh gitu. Mbak. Wah, sangat jelas dan clear sekali, Dokter Jansen. Terima kasih. Nah, kalau misalnya sudah ada indikasi atau memang sudah terkena hipertensi, bagaimana, Dok, penanganannya sendiri? Baik. Jadi kalau misalnya sudah kejadian gimana nih? Nah, sebenarnya pertama tenang dulu, jangan takut, Oke, ya, jangan tenang panik. dulu. Sekarang gini, kita untuk melakukan penurunan tekanan darah itu memang bertahap. Jadi kita perlu untuk beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, itu memang harus dikontrol rutin, Mbak. Rutin ya, Dok? Rutin. Dan Harus. kita sebaiknya seperti itu karena kita harus tahu. Jadi misalnya sebulan sekali. Jadi kita bisa tahu setiap bulannya ini kira-kira naik, tetap atau semoga bisa turun seperti itu. Kemudian pengobatan itu sangat penting. Nah, kenapa pengobatan itu sangat penting? Karena hipertensi itu dia butuh untuk dibantu. Karena kebetulan maksudnya dari prosesnya penyakitnya itu tekanan darahnya sudah tinggi. Jadi memang perlu kita bantu supaya pelan-pelan kita turunkan. Nah,
obat itu memang harus diminum secara rutin. Ada obat yang harus diminum setiap hari dan itu memang agak susah kadang. Iya, Ya, karena susah kan banget. orang membayangkan wah minum obatnya setiap hari seperti itu. Nah, tapi jangan takut ya untuk minum obatnya. Kemudian selain dari itu, bagaimana untuk selain dari pengobatan, kita juga perlu untuk yang tadi gaya hidup sehatnya itu. Misalnya yang udah kebetulan gaya hidupnya itu belum tertata dengan baik, itu coba kita pelan-pelan untuk membiasakan yang sehat. Jadi membiasakan olahraga, makan yang baik, ya kan? Iya. Jadi diganti nih gorengan-gorengannya tadi, ya kan? Itu Iya. coba diganti jadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu lebih prefer ya dok ya. Ya, jadi dibantu dengan pengobatan itu nanti akan turun tekanan darahnya seperti itu. Oh, berarti kalau misal udah terkena minum obatnya itu bisa benar-benar sembuh total atau memang hanya menstabilkan saja dok? Ya, memang sayangnya dalam hipertensi itu kita tidak bisa mengatakan sembuh total, itu jarang sekali. Nah, jadi memang tetap harus diawasi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah, nah itu kan misalnya kita udah ngasih obat nih. Yes. Nah, jadi kita ngasih obat, terus nanti udah dibiasakan ini, makannya sehat, udah banyak olahraga, nanti kan turun nih ya. Iya. Nah, nanti turun, pelan-pelan turun, nanti obatnya juga bisa kita turunkan. Oh gitu. Nah, jadi harapannya adalah ya dibantu supaya semaksimal mungkin bisa turun, nanti obatnya juga kita turunkan. Jadi Gitu, Mbak. menstabilkan ya Jadi dok menstabilkan, betul. Memang Lebih. tidak bisa kita bilang kayak wah sembuh total, memang itu sulit. Gitu. ya. Nah dok, tadi kan sempat disinggung kalau misal orang-orang dengan hipertensi itu biasanya rutin minum obat hipertensi. Nah kalau misal ketergantungan, ini kan bisa dibilang kayak ada gak sih dok ketergantungan kalau misalnya rutin minum obat tensi ini dok? Oke, ya memang banyak dari teman-teman tuh menanyakan, oh ini bisa nggak sih nanti jadinya ketergantungan atau nanti jadinya ada efek samping yang negatif. Tapi jangan takut, sebenarnya malah dengan cara kita minum obat yang rutin itu meringankan beban kerja tubuh kita. Jadi jantung tadi yang harusnya kerjanya keras itu jadi ringan, jadi lebih lega. Ginjal kita juga tidak terus-menerus terdesak sama darah yang tekanan darahnya tinggi. Jadi kita bisa pelan-pelan gitu, itu meringankan badan kita malah jadi lebih lega. Dan jangan takut, obat tensi yang sekarang itu tidak memiliki efek samping yang jangka panjang, tidak merusak ginjal, enggak, malah meringankan kerja ginjal, malah membantu untuk ginjal kita. Nah, terus apakah bisa ketergantungan? Ya enggak, karena kenapa? Nanti kan seperti tadi kan kita udah ngeprogram nih, kita mulainya dari obatnya segini. Nanti dengan kita bantu dengan olahraga, dengan makan, itu malah nanti lama-lama memang plan kita turunkan gitu. Jadi bukan makin lama ini ketergantungan besok naik lagi enggak ya, dok. Semoga enggak seperti itu. Selalu diobservasi sama dokter. Betul. Dan itu pentingnya untuk kontrol rutin, karena kita bisa memang beli obat gampang ya kan, tapi kan kita perlu tahu ini tensinya sudah sampai seperti apa gitu. Betul. Oke dokter Jansen, terima kasih atas segala sharing informasinya nih dok. Iya. Nah itu tadi informasi seputar dari hipertensi usus populasi secara umum ya dokter Jansen. Mungkin dari dokter Jansen ingin memberikan closing statement ke sobat sehat semua, saran, tips atau yang lainnya dokter, monggo. Oke, untuk sobat sehat semua jangan takut. Hipertensi itu memang itu adalah penyakit yang silent killer, diam-diam bisa mematikan. Tetapi jangan takut, dengan cara kita hidup sehat, dengan kita kontrol rutin, dan jika teman-teman ada yang sampai sudah kena sekalipun, itu bisa kita obati dan bisa kita kontrol. Jadi jangan takut, tetap aja hidup yang sehat gitu. Jika ragu nanti datang ke dokter, nanti kita diskusikan. Betul. Gitu. Jadi gitu ya dokter. Itulah closing statement dari dokter Jansen. Setidaknya ada 3 yang kita perlu highlight. Yang pertama teman-teman, selalu rutin periksa ke dokter ya dok. Bagi yang memang dia sudah terkena hipertensi atau mungkin sobat sehat yang belum tahu nih dirinya terkena hipertensi atau enggak. Yang pasti adalah rutin untuk periksa. Kemudian yang kedua adalah lifestyle-nya harus dijaga. Karena aktivitas, apa yang dikonsumsi itu mempengaruhi kesehatan sobat sehat di rumah. Nah yang ketiga tadi, kalau misalnya teman-teman sudah, kalau teman-teman semua memang sudah terkena hipertensi atau keluarganya di rumah sudah ada yang terkena hipertensi, bantu untuk mensupport, mendukung keluarganya untuk ayo gimana caranya keluarga di rumah mau periksa ke
dokter gitu ya dok. Nah itu tadi informasi seputar hipertensi dari Dokter Jansen. Gak terasa nih kita sudah menemani Sobat Sehat di rumah. Itu tadi dari kami. Mungkin kalau Sobat Sehat di rumah masih ada yang ingin ditanyakan seputar kesehatan lainnya, bisa langsung tanya aja di Instagram kita, langsung DM @klinikarda. Nanti bebas di sana, bisa tanya-tanya langsung ya. Atau nanti kalau mau ada yang tanya langsung ke Dokter Jansen, bisa via DM. Instagramnya apa dok? Bisa disepil nanti ya. Bisa nanti. Oke. Nah itu tadi terakhir dari kita ya Sobat Sehat. Ingat ya, sehat itu hak untuk setiap orang. Karena di Klinik Arda, sehat untuk semua. See you guys.